Oke, sudah di-record. Oke, teman-teman. Eh, Selamat siang. Perkenalkan lagi aku Ahok, asisten yang memfasilitasi kelompok 4 ini ya di modul transformasi. Nah, eh, jadi di video ini sedikit aku akan menyampaikan beberapa hal yang perlu dibahas, ya kan utamanya ini ya kuis yang tadi teman-teman udah kerjain. Nah, tadi titipan dari Bu Popi sedikit membahas tentang plasmid, vektor plasmid, PGMT-EZ. Nah, ini salah satu vektor plasmid ya yang umum dijadikan vektor, khususnya vektor untuk cloning ya, vektor cloning. Nah, kenapa plasmid ini disebut dengan PGMT-EZ? Nah, ya kan kenapa plasmid ini banyak digunakan karena memang plasmid ini dia punya apa namanya? Ini ya ada uh, T-nya gitu. Ya kan ada T yang menggantung di ujung-ujung tiga aksen dari plasmid ini gitu. Jadi kalau misalnya kita pesan plasmid ini gitu kan pesan beli gitu dari vendor, nah dia plasmidnya kan bentuknya linear gitu, di mana di ujung tiga aksen dari plasmid ini gitu kan karena dia double stranded, jadi di ujung-ujungnya akan ada uh, hang T yang menggantung gitu, yang hanging. Nah, kemudian nanti ya kan kalau misalnya kita, kemudian kita mau ini kan plasmid vektor kita ya kan PGMT-EZ. Nah, kemudian kita mau melakukan apa insersi gitu ya, gen gen kita mau kita masukkan ke dalam mau kita insert ke dalam si plasmid PGMT-EZ ini dengan teknik apa namanya ini gennya gitu kan. Nah, jadi kemudian bisa nanti kita amplifikasi gen kita ya, gene of interest gitu ya, aku kasih nama GOI, gene of interest kita. Nah, kita amplifikasi dengan PCR. Ya kan kita amplifikasi dengan PCR dengan menggunakan enzim polimerasinya adalah enzim Taq polimerase. Nah, ya kan seperti yang mungkin teman-teman udah pernah dengar bahwa Taq ini dia ketika mengamplifikasi dia akan menambahkan uh, poli A gitu, poli A tail gitu ya. Nah, dia akan menambahkan apa namanya A yang menggantung di ujung-ujung dari si gen kita gitu. Nah, ketika kita mengamplifikasi dengan takpol, dia akan menambahkan di ujung-ujung tiga aksen gen kita akan kan gen kita double stranded gitu ya, di ujung-ujungnya di tiga aksennya akan ditambahkan hang A juga gitu. Nah, jadi apa namanya A di sini ketemu sama T, dia akan bisa apa bisa berinteraksi gitu kan. Nah, sehingga nanti apa namanya kita bisa menyisipkan gen kita ya kan ke dalam plasmid PGMT-EZ ini dengan mudah gitu, tanpa harus kita melakukan teknik restriksi dan ligasi gitu, tanpa kita perlu melakukan ligasi, tanpa perlu penambahan enzim ligase, dia bisa langsung gen of interest kita ya kan yang sudah punya hang A di ujung-ujungnya ini bisa langsung apa namanya masuk ke dalam plasmid PGMT-EZ gitu kan. Jadi A di sini A akan masuk ke sini, terus A yang ini masuk ke sini gitu kan. Nah, sehingga nanti plasmidnya dari yang linear dia akan membentuk sirkuler gitu, dengan gen kita sudah ada terinsersi di dalamnya gitu. Makanya disebut namanya ya ada T PGMT. Nah, T-nya ini karena dia ada hang T di ujung-ujung tiga aksennya, dan easy disebut easy karena ya kita dapat menginsersikan gen kita dengan mudah. Oke, nah itu kemudian sekarang aku share. Nah, sedikit ya, sebentar aja membahas apa namanya kuis yang tadi ya kan. Sebetulnya kuisnya nggak terlalu sulit sih di desainnya ya. Kayak ini nomor satu ya kan.
plasmid merupakan DNA sirkuler ekstrakromosomal, ya betul. Kemudian dapat bereplikasi sendiri ya tanpa bergantung pada replikasi DNA kromosomal. Ya betul, dia benar ya jawabannya karena dia memang plasmid ini salah satu ciri khasnya adalah dia replikasinya independen. Kemudian ups. Nah, terus nomor 2 ya kan syarat plasmid dapat dijadikan vektor. Uh, Jawaban yang benar ya dia tentu sekuensnya harus diketahui dengan baik ya kan kita harus tahu urutan nukleotidanya seperti apa ya dan kita bisa mendefinisikan apa namanya bisa tahu persis gitu ya fitur-fitur yang terdapat dalam plasmid itu apa aja gitu ya kan. Bergantung nanti si plasmidnya ini mau kita gunakan sebagai vektor apa gitu kan, vektor cloning kah, vektor ekspresi kah gitu ya. Nah secara umum ya plasmid itu punya origin of replication ya dia supaya plasmidnya bisa direplikasi di dalam sel inang ya. Kemudian dia juga mesti punya selective marker gitu seperti yang tadi Bu Popi udah jelaskan panjang lebar ya, selective marker supaya kita bisa mengkonfirmasi apakah plasmid kita ini sudah berhasil masuk ya tertransformasi ke dalam sel kompetennya gitu kan. Nah, atau bisa juga selective marker ini digunakan juga sekaligus untuk mengonfirmasi apakah plasmid yang masuk yang tertransformasi ke dalam sel kompeten itu adalah sel plasmid yang memang mengandung gen kita atau jangan-jangan plasmid kosong sebetulnya ya kan hanya plasmid yang hanya backbone-nya saja yang masuk ke dalam sel kompeten gitu. Nah, kemudian nanti secara spesifik bergantung tadi plasmidnya apakah dia vektor cloning atau vektor ekspresi. Kalau misalnya dia vektor cloning tentu kita mau dia memiliki copy number yang tinggi di dalam sel inang. Sedangkan kalau misalnya dia plasmidnya vektor ekspresi ya kita tentu harus plasmid tersebut tentu harus memiliki fitur-fitur untuk mendukung ekspresi protein gitu kan atau ekspresi RNA. Nah, misalnya dia ya tentu dia harus punya promoter ya kan promoter yang bisa apa namanya menginisiasi nanti proses transkripsi ya. Kemudian dia punya promoter, dia punya terminator, kemudian dia mesti punya kalau misal RBS gitu ya, RBS ribosom binding sequence, kemudian ya barangkali protein kita perlu ditambahkan tag gitu ya, tag untuk purifikasi misalnya his-tag gitu kan atau TRX gitu ya, TRX tag. Nah, jadi bergantung dengan keperluan. Nah, kemudian ya kalau misalnya ini memiliki satu situs restriksi ya tidak harus satu ya, bisa lebih bahkan pada umumnya plasmid itu dia punya lebih dari satu situs restriksi gitu. Sebagai alternatif ya nanti gen of interest kita dapat disisipkan dengan situs restriksi yang mana. Kemudian vektor ekspresi memiliki low copy number, ya umumnya memiliki low copy number. Sedangkan kalau yang cloning, vektor cloning high copy number ya. Karena kalau cloning kan tujuan kita memang mau memperoleh plasmid sebanyak-banyaknya gitu kan. Kita mau plasmid kita diamplifikasi sebanyak-banyaknya di dalam sel inang. Sedangkan kalau vektor ekspresi karena tujuan akhirnya adalah kita mau memperoleh protein atau RNA gitu kan dalam jumlah yang tinggi gitu kan misalnya dengan pelipatan yang sesuai. Nah jadi malah sebaliknya ya kalau sebisa mungkin copy number-nya tidak terlalu tinggi karena kalau copy number-nya tinggi gitu ya plasmid vektor ekspresinya ini direplikasi terus di dalam sel inang itu malah akan menjadi burden ya jadi beban gitu, beban bagi si selnya gitu karena dia harus membagi energinya, membagi resourcesnya untuk replikasi plasmid juga, untuk ekspresi juga gitu. Kemudian macam-macam vektor DNA yang umum plasmid ya banyak digunakan BAC kalau misalnya ini mau menyisip gen-gennya itu ukurannya terlalu besar gitu ya untuk plasmid. Nah kita bisa gunakan BAC bacterial artificial kromosom gitu ya. Kemudian phage ya faga, bakteriofaga juga bisa digunakan sebagai vektor. Nah kalau kosmik ini yang salah ini sedikit
eh, jebakan. Harusnya cosmid ya, bukan cosmic. Kita lanjut lagi. Kemudian selanjutnya transformasi merupakan proses masuknya DNA asing ke dalam sel bakteri, tumbuhan dan hewan. Nah ini juga sedikit mengecoh ya, eh, ke dalam sel bakteri betul tumbuhan. Nah tapi kok untuk sel hewan umumnya istilahnya bukan transformasi tetapi transfeksi gitu. Kemudian ya seperti yang kita lakukan di praktikum yang modul yang lalat itu ya, virtual lab untuk transgenic fly. Nah itu istilahnya adalah transfeksi. Kemudian terdapat cara membuat bakteri menjadi kompeten. Ada dua ya, seperti yang Bu Popi tadi sudah jelaskan juga. Cara kimiawi, contohnya dengan CaCl2 ya, protokol CaCl2, dan juga menggunakan teknik secara fisik gitu ya. Nah misalnya teknik elektroporasi gitu kan, dengan menggunakan arus listrik, kejut listrik. Nah kemudian sehingga salin jadi kompeten gitu. Kemudian soal selanjutnya, efisiensi transformasi dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Semua benar jawabannya. Jadi suatu transformasi akan transformasi bakteri ditentukan oleh strain bakteri yang digunakan ya kan. Kemudian fase pertumbuhan bakteri yang dibuat sel kompeten ya, makanya kalau misalnya kita membuat sel kompeten biasanya selnya itu ditumbuhkan dulu ya kan, sampai fase logaritmik misalnya gitu. Kalau misalnya selnya sudah tumbuhnya sudah di fase stasioner, nah biasanya jadi lebih sulit gitu untuk dibuat kompeten. Kemudian komposisi medium yang digunakan, makanya ini medium yang biasa digunakan ya, misalnya LB ya, Luria Bertani medium gitu. Nah ini kan karena komposisi medium tersebut nanti mengandung komponen-komponen yang dapat mendukung salin menjadi kompeten. Nah, kalau misalnya tadi kita menggunakan protokol atau metode yang CaCl2 ya, nah tentu di dalam mediumnya harus ada penambahan CaCl2 gitu. Atau secara umum ya ion-ion kation-kation divalen gitu ya, yang dapat itu tadi membungkus si permukaan selnya ya kan, supaya menjadi positif sehingga dapat plasmid ya kan, DNA yang bermuatan negatif dapat menempel di permukaan sel bakteri. Kemudian konformasi dari DNA-nya, apakah dia linear, sirkuler gitu kan. Nah, itu akan menentukan. Kalau dia linear, ya teman-teman bisa bayangin ini sel ya kan, kemudian DNA-nya linear, nah akan lebih sulit untuk nanti masuk gitu kan, dibandingkan DNA-nya sudah dikemas dalam bentuk sirkuler gitu. Nah, ukurannya juga ya semakin besar, efisiensi transformasi akan semakin rendah. Terakhir metode transformasinya tadi ya, apakah menggunakan heat shock, apakah menggunakan elektroporasi atau teknik yang lain. Nah nanti setiap metode itu punya efisiensi tertentu gitu. Kemudian ya pasti tentu setiap metode ada kekurangan dan kelebihannya. Kemudian soal berikutnya, mendeteksi keberhasilan transformasi. Ini tadi ya kan, selective marker bisa berupa gen resistensi antibiotik, betul ya kan. Jadi di mediumnya kita tambahkan antibiotik, contohnya ampicillin atau kanamisin misalnya. Nah sehingga nanti bakteri yang tidak memiliki plasmid ya kan, bakteri yang tidak berhasil ditransformasi ya dia tidak akan bisa tumbuh gitu kan, karena pertumbuhannya terhambat oleh antibiotik. Sedangkan sebaliknya, bila selnya berhasil menerima plasmid, berhasil tertransformasi ya kan, dia memiliki plasmid yang tadi di dalam plasmidnya sudah ada selective marker berupa gen resistensi antibiotik, dia bisa tumbuh nantinya di medium yang sudah kita tambahkan antibiotik. Kemudian bisa juga berupa reporter gene ya, penghasil fluorescence. Nah, jadi kita sisipkan dalam plasmid kita ada
gen pengkode GFP misalnya green fluorescence protein. Nah, nanti dia jadi kalau bakteri yang berhasil menerima plasmid kita, dia akan dapat berpendar, memberikan pendaran hijau misalnya. Nah, kemudian ya sama seperti yang kita lakukan waktu di lalat kemarin ya, yang lalat transgenik. Nah, itu kita gunakan gen reporternya fluorescence. Kemudian bisa juga gen pengkode enzim tertentu gitu, misalnya LACZ. Nah, ini pada teknik blue white screening, penapisan blue white screening, dia banyak ya digunakannya pengkode enzim LACZ ya, nanti bisa memecah beta galaktosidase gitu kan. Jadi kalau misalnya bakteri kita bakteri yang berhasil tertransformasi, dia tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Bu Popi ya. Nah, ini kan gen pengkode enzim LACZ-nya gitu kan. Nah, ini LACZ. Nah, jadi kalau misalnya dia di dalam bakteri itu plasmidnya utuh saja begini, ya kan, plasmidnya kosong, nggak ada gen insert, ya dia bisa menghasilkan protein enzim LACZ tadi, ya kan, sehingga nanti substrat berupa beta X-gal ya, LACZ. Nah, biasanya substratnya itu X-gal gitu kan. Nah, galaktosidase, nah yang ketika misalnya ketika dia dicerna oleh si LACZ ini, nah dia akan memberikan warna biru gitu. Tapi kalau misalnya bakteri ini dia berhasil terinsersi gen di sini, ya kan, gennya berhasil masuk terinsersi di tengah-tengah gen kode enzim LACZ kita, nah maka LACZ-nya tidak bisa diekspresikan gitu kan, sehingga tidak bisa nanti mencerna substrat X-gal ini, sehingga nanti koloninya menjadi warna putih. Gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan kurang jelas, bisa tanyakan lewat chat gitu kan, atau mau di Teams ya, di Teams kelompok juga boleh. Ini tadi blue white screening, keberhasilannya ditandai dengan kalau koloni yang tidak mengandung plasmid dia akan warna biru, ya kan, karena tadi bakteri dalam koloni ini mampu mendegradasi atau mencerna gitu ya substrat X-gal tadi menjadi menghasilkan warna biru gitu. Sebaliknya kalau misalnya bakteri dalam koloni tersebut tidak mampu menghasilkan LACZ, enzim LACZ, ya dia tidak bisa mencerna substratnya sehingga koloninya tetap warna putih. Kemudian terakhir ini suruh menghitung efisiensi transformasi, Jadi ini rumusnya sudah dikasih juga ya di modul. Nah, sebetulnya tinggal ngikutin aja, tinggal masukin katanya ukuran plasmidnya sekian ya, tapi sebetulnya ini tidak terlibat dalam penghitungan efisiensi transformasi ya. Jadi mau ukurannya berapapun, tapi nanti kita lihat biasa orang melakukan eksperimen itu membandingkan dengan metode yang dia gunakan atau protokol yang dia gunakan gitu kan. Nah, kemudian dengan ukuran plasmid sekian base pair, nah efisiensinya berapa? Nah, kalau misalnya dia gunakan plasmid yang ukurannya lebih besar, efisiensinya berapa? Kalau di ukuran lebih kecil, efisiensinya berapa gitu. Jadi nanti tiap metode itu, tiap protokol biasanya bisa kita tentukan gitu ya. Misalnya metode yang saya gunakan efisiensinya mencapai 90% misalnya. Nah, tapi dengan catatan untuk panjang plasmid atau ukuran plasmid berapa base pair gitu. Ya. Kemudian kita lihat dia plasmid yang digunakan ya kan 5 mikrolit, konsentrasinya 60 nanogram per mikrolit. Nah, jadi masuk sini ya, volume plasmidnya 5 mikro gitu kan. Ini hapus dulu. Ya, 5 mikrolit, kemudian konsentrasinya 60 nanogram per mikrolit. Nah, lalu di sini dikali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, kenapa? Karena umumnya satuan dari efisiensi transformasi itu adalah CFU per mikrogram gitu. Sedangkan ini nanogram kan.
Nah, satuannya nanogram di mana tadi? Nah, 60 nanogram. Sehingga kita harus konversi jadi mikrogram dengan ini ya dikali 10⁻³ . Kemudian dikatakan sel kompetennya 50 mikrolit. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya ini ya ada mikrotub gitu ya kan. Nah, dimasukkan plasmid ya kan 5 mikrolit, kemudian ditambahkan lagi sel kompeten 50 mikrolit. Nah, jadi total volumenya 55 gitu ya. 55 mikrolit. Kemudian setelah diberi perlakuan heat shock, nah ditambahkan SOC. Nah, ini medium SOC teman-teman bisa cari. Medium SOC itu super optimal broth with catabolic gitu ya. Aduh, aku kalau nulis lama. Coba teks. Super optimum atau optimal broth with catabolic repression. Gitu ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi teman-teman bisa cari nanti SOC ini ini alternatif medium yang bisa digunakan ya selain LB, selain Luria bertani. Nah, karena dia selain dia mengandung ion-ion atau garam-garam ion divalen ya, kation divalen Ca2+ gitu kan, Mg2+. Nah, dia juga mengandung glukosa yang dengan konsentrasi yang tinggi gitu, sehingga terjadi katabolit repression gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari juga ya apa katabolit repression itu secara singkat ya. Jadi sel bakteri, sel E. coli ini ya kan, kalau dia medium tubuhnya itu memiliki konsentrasi glukosa yang tinggi, nah dia akan lebih preferensi si sel E. coli ini adalah menggunakan glukosa dulu dibandingkan menggunakan sumber karbon yang lain gitu. Nah, sedangkan kita tahu ya glukosa ini kan substrat utama ya kan dalam respirasi seluler kan. Dia langsung masuk ke glikolisis tanpa harus diproses atau melalui pathway yang lain-lain gitu kan, dia langsung masuk glikolisis sehingga bisa menghasilkan energi ATP dengan cepat. Nah, kembali lagi, ditambahkan medium SOC 445 mikrolit. Nah, jadi tadi kan di dalam mikrotub sudah ada 55 ya. Ini sel kompetennya plus plasmidnya. Nah, sekarang ditambahkan lagi 445 medium. Nah, sehingga totalnya ya kan di dalam mikrotub transformasi kita ada sekarang ada 500. Nah, inilah volume transforman. Nah, ini volume transformannya 500, teman-teman. Ya kan? Jadi medium ya kan, ada sel kompetennya dan ada plasmidnya. Kemudian dikatakan diencerkan 1000 kali. Nah, ini masuk ke pengencerannya 10⁻³. Nah, jadi kita selanjutnya dikatakan dia mengencerkan dengan mengambil 100 mikrolit dimasukkan ke sekian medium. Nah, ini kita tidak perlu perhatikan lagi ya. Karena pokoknya intinya Ahmad ini ya akan melakukan pengenceran sampai 10⁻³ gitu, 1000 kali ya. Nah, caranya gimana kita bisa abaikan langsung ke Ahmad menginokulasi kultur 100 mikrolit. Nah, ini masuk ke volume inokulum yang digunakan untuk plating ya. Nah, untuk kemudian nanti spread di medium medium agar. Nah, ya kan 10 mikrolit itu volume inokulumnya gitu. Nah, dikatakan setelah udah diinkubasi didapatkan 250 koloni. Nah, berarti ini ya 250 ya kan CFU. Gitu. Teman-teman tinggal hitung, jadi nanti 250 per ini 5 kali 60 ya 300, 250 dibagi 300, kemudian ini dikali 10⁻³ kan 1000, terus dikali 500 dibagi 100 ya 5 dikali 1000 gitu. Jadi nanti hasilnya adalah ini ya. Oh, ini sebetulnya ada kesalahan ya. Ini
seharusnya jawaban akhirnya harusnya ini ya 4,17 kali 10 pangkat 6 CFU per mikrogram gitu. Ini jawaban kunci jawabannya. Ya tapi kira-kira teman-teman kebayang ya ini rumusnya ya kan. Jadi nanti kalau misalnya barangkali keluar lagi soal hitung-hitungan efisiensi transformasi di UTS, teman-teman udah bisa ngitung. Oke. Sekian ya, aku nggak lama-lama bikin videonya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silakan bisa chat gitu ya di kolom di tim kelompok, atau mau PC juga boleh, atau hubungin aku lewat WA juga boleh, kan ada WA-nya di grup biotek gitu. Hihi. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti praktikum ini dengan baik. Selamat melanjutkan tugasnya, lembar kerjanya ya, worksheetnya nanti dikumpul paling lambat besok ya, hari Sabtu siang. Terima kasih.